Hai teman-teman, kali ini kita akan ngebahas kisah nyata yang lagi viral di dunia perfilman di Indonesia, yaitu KKN di Desa Penari. Cerita ini pertama kali dipost oleh akun Twitter bernama @simpleman81378523. Gak usah lama-lama lagi ya teman-teman, langsung aja yuk kita bahas. Kisah ini berawal dari KKN mahasiswa di salah satu universitas di Indonesia yang mana semua nama tempatnya disamarkan. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2009. Di cerita ini ada 6 tokoh mahasiswi, yaitu Nur, Ayu, Widya, Bima, Wahyu, dan Anton. Ada juga kakaknya Ayu, yaitu bernama Ilham, dan temannya Pak Prabu dan juga Mbak Buyut. Malam ini Ayu dan Nur baru saja membicarakan tentang rencananya. Ayu mengatakan bahwa ia sudah memiliki tempat yang cocok untuk pelaksanaan KKN mereka, dan mereka diantar oleh kakaknya Ayu. Kemudian mereka bertiga berangkat ke desa KKN ini dengan menempuh waktu kurang lebih 4-6 jam. Ayu terlihat begitu antusias, sementara Nur, ia merasa tidak nyaman. Ya, karena dia juga cukup sensitif dengan hal-hal yang berbau mistis. Banyak hal yang membuat Nur bimbang, salah satunya tentang lokasi dan sebagainya. Sejujurnya, ini kali pertama Nur pergi ke arah Etan atau timur. Sebagai perempuan yang lahir di daerah Kulon atau Barat, ia sudah seringkali mendengar rumor tentang arah Etan, salah satunya kemistisannya. Nah, saat OTW ke desa itu, Nur melihat kakek-kakek yang meminta uang di persimpangan. Ia seakan melihat Nur dan tatapannya prihatin seolah-olah bilang jangan ke sana. Tak lama hujan pun turun dan Mas Ilham bilang kalau desa ini belum punya akses mobil. Jadi mereka berhenti di kota dan harus naik motor untuk sampai ke desa dan melewati hutan. Dan tanpa berpikir panjang pun mereka sudah duduk di jok belakang, lalu mereka berangkat. Saat memasuki desa tersebut, di tengah hutan, Nur melihat sesosok wanita. Ia sedang menari di atas batu. Kelihatan matanya yang tajam dan paras elok dan cantik. Si wanita tersenyum menyambut tamu yang sudah ia tunggu. Melihatnya dari balik jalan lain, Nur mendapati si wanita sudah hilang tanpa jejak. Ia tahu dirinya sudah disambut dengan entah apa itu. Mereka pun sampai ke rumah temannya Mas Ilham, yaitu Pak Prabu. Dan Pak Prabu ini adalah kepala desa dan dia bilang kalau desanya ini belum pernah dipakai untuk KKN. Dan dia tuh kayak bilang, gak bisa Ham. Lalu Mas Ilham ini bilang, begini loh Pak, maaf, saya minta tolong, saya akan menjaga sikap di sini. Ini semua anak baik-baik kok Pak. Mereka di sini cuma ingin mengerjakan proker KKN mereka. Lalu Pak Prabu pun menjawab, berapa yang KKN nanti Dek? Dengan bersemangat Ayu menjawab, 6 Pak. Nah, hari itu berakhir dengan persetujuan Pak Prabu dan tentu saja masyarakat sekitar. Sebelum meninggalkan tempat itu, Ayu dan Nur berkeliling memeriksa desa sebentar. Dan di tengah perjalanan Nur terdiam, melihat sebuah batu yang ditutup oleh kain merah. Jadi di bawahnya itu ada sesajian lengkap dengan bau kemenyan. Di atasnya berdiri sesosok hitam dengan
mata picing, menyala merah. Meski hari siang bolong, Nur bisa melihat kulitnya yang ditutup oleh bulu serta tanduk kerbau. Mata mereka saling melihat satu sama lain sebelum Nur mengatakan pada Ayu bahwa mereka harus pulang. Lalu di dalam mobil ini Ayu berkata kepada Nur, Nur, ajak si Bima sama Widya sama kenalanku Kaltik untuk masuk ke tim proker KKN mereka. Awalnya Nur menolak. Dia bilang, ngapain sih ngajak si Bima? Karena Nur sama Bima ini katanya temenan udah cukup lama, karena dulu mereka pernah satu pondok. Tapi akhirnya dia kayak, ya udah biarin aja si Bima ikut. So, besoknya mereka berangkat untuk KKN, tapi dari awal ibunya Widya tuh bilang kalau dia ada perasaan gak enak nih tentang desa KKN-nya. Tapi karena mereka butuh banget, ibunya tuh akhirnya kayak ya udah kayak ngebolehin dan gak lupa buat ngedoain. Gerimis pun mulai turun. Di sepanjang perjalanan, Nur hanya melihat ke jalanan yang lengang. Dan tepat di pemberhentian lampu merah, tiba-tiba ada seseorang menggebrak kaca mobil elfnya. Nur begitu terkejut. Dan dari dalam mobil, Nur melihat pengemis tua itu terus menggebrak, membuat semua yang ada di dalam mobil kebingungan, termasuk si sopir yang berteriak agar lelaki tua itu berhenti sembari melemparkan recehan dari bibirnya. Nur melihat ia berucap, "Ojo budal, Dok," yang dalam bahasa Indonesia berarti jangan berangkat, Nak. Sampailah mereka di tempat pemberhentian. Setelah menunggu, terlihat rentetan cahaya motor mendekat dari seberang jalan. Tanpa membuang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanannya pun setapak dengan lumpur karena gerimis, pohon besar dan gelap dengan kabut di sana dan di sini terlihat di sepanjang perjalanan. Hanya terdengar suara motor berderu tanpa ada suara binatang malam. Namun semua berubah ketika tiba-tiba dari jauh terdengar suara gamelan. Wow. Suaranya sayup-sayup, namun semakin lama semakin terdengar jelas. Nur pun mengamati tempat itu. Lalu ada aroma bunga melati tercium menyengat di hidungnya. Tapi Nur masih mencari dari mana suara itu terdengar. Tepat di antara rerumputan di samping jalan setapak terlihat ada seorang wanita sedang menunggu. Kemudian ia melihat Nur diikuti dengan lenggak-lenggok lehernya serta ayunan gerakan tangan dan lengannya yang bergerak seirama dengan suara gamelan. Nur melihat wanita itu sedang menari di tengah malam, di tengah kegelapan hutan yang sunyi senyap. Dan ketika motor berhenti dan sampailah di desa, Widya tiba-tiba mengatakan, "Pak, kok desanya jauh sekali ya?" Lalu mendengar hal itu, Pak Prabu menjawab, "Pelosok dari mana sih, Mbak? Orang dari jalan raya aja hanya 30 menit. Mendengar hal itu, Nur diam saja. Dan tiba-tiba dari balik pohon jauh, ada sesosok hitam dengan mata merah tengah mengintai mereka. Dan lagi-lagi hanya Nur saja yang melihatnya. Jadi mereka berenam diajak untuk mengelilingi lokasi-lokasi yang ada di desa untuk proker mereka. Di tengah jalan ada sebuah pemakaman di mana setiap patek atau batu nisan itu ditutupi dengan kain hitam. Membuat Nur atau semua orang merasa penasaran. Apa alasannya? Nur merasakan angin dingin seperti mengelilinginya. Ia tahu ada yang tidak beres dengan tempat ini, seakan tempat ini sudah menolaknya. Namun,
Nur seakan tahu ia tidak sanggup lagi mengikuti kegiatan keliling desa, maka ia izin pamit untuk kembali ke penginapan. Semua anak melanjutkan tur mereka bersama Pak Prabu, sementara Nur dan Bima berjalan kembali ke area rumah tempat mereka menginap. Sampai mereka ketemu sama yang namanya tapak tilas. Nah, jadi tapak tilas ini adalah batas di mana tidak ada satupun yang melewati di kiri atau kanan kain merah lengkap dengan janur kuning layaknya pernikahan. Dan Pak Prabu ini kekeh, dia bilang kayak, ini adalah batasan, kalian boleh melewati. Lalu Ayu pun bertanya, emang ada apa sih Pak? Lalu Pak Prabu ini pun cuman bilang, ya ini cuman batas aja ke hutan, nanti kalau kalian ada apa-apa kan kita bakal susah buat cari bantuan. Malam pun tiba, Ayu, Nur, dan Widya tidur di satu kamar yang beralaskan tikar. Perasaan tidak enak pun muncul di dada Nur, dan ketika dia mencari cara untuk mengurangi rasa takutnya, dia malah melihat sosok berwarna merah yang mengintipnya dari sudut kamar. Serem ya. Dia langsung kaget dan menutup mukanya, lalu dia pun menangis sampai dia ketiduran. Lalu keesokan harinya, Widya ini mengajak Nur untuk mandi di desa yang ada di satu tempat yang dinamakan sinden, yaitu seperti kolam yang digunakan untuk mandi. Nur tidak menjawab nih, namun setelah memikirkan bahwa Nur ini belum membasuh badannya sejak pertama kali datang di sini, ia pun akhirnya setuju dengan syarat Nur mau mandi yang pertama. Dan saat melewati sinden itu, Nur sudah merasakan perasaan tidak nyaman. Baru masuk, Nur ini langsung mencium aroma amis seperti aroma daging busuk. Tapi ia pun segera membasuh badannya dengan air di dalam kendi. Namun ada perasaan aneh ketika dia membilas badannya. Seperti ada benda kecil yang mengganjal saat bersentuhan dengan kulit Nur. Dan ketika diperhatikan dengan sesama, apa yang ada di dalam kendi, itu ada rambut. Wow. Nur kaget, sembari istighfar terus menerus. Sembari ia berisut mundur, ia mencoba untuk memanggil Widya nih. Namun anehnya tidak ada jawaban apapun dari Widya. Nur dengan berselimut handuk mencoba membuka pintu bilik, namun pintu seperti ditahan oleh orang yang ada di luar. Wid, buka, teriak Nur sembari menggedor pintu anyam bambu itu. Namun tidak ada jawaban apapun dari Widya, sampai Nur menyadari di belakangnya ada sesosok hitam yang besar sekali sampai menyentuh bilik langit. Si Nur ini pun memejamkan mata rapat-rapat. Yang pertama ia lakukan adalah istighfar kencang-kencang sembari tangannya mencari batu di tanah bilik. Ketika tangannya berhasil meraih sebuah batu, tiba-tiba pintu terbuka dan di mana dia melihat Widya ini sedang melihat Nur dengan ekspresi ganjil. "Kenapa, Wid?" tanya Widya saat itu. Lalu ia kemudian menutup pintu bilik. Ketika Nur berjaga di luar, ia sayup mendengar suara orang sedang berkidung. Penasaran, Nur mulai mencari sumber suara dan berakhir pada gema dari dalam bilik. Takut hal buruk terjadi, Nur mencoba untuk memanggil Widya, menyuruhnya agar ia segera menyelesaikannya. Namun Widya tidak menjawab teriakannya dan suara kidung itu terdengar semakin jelas. Nur mencoba mengabaikannya, tetap berusaha memanggil sahabatnya itu sampai dari salah satu celah ia melihat yang di dalam bilik itu ternyata bukan Widya,
tapi sesosok cantik jelita. Siapa lagi kalau bukan si penari yang Nur lihat di malam kedatangannya di desa ini. Wanita cantik itu membasuh badannya dengan anggun sembari berkidung. Di mana Widya? Pikir Nur. Ia tidak menemukan sahabatnya, tidak dimanapun ia mencoba melihat. Sampai sosok itu tersenyum seolah tahu Nur melihatnya. Lalu ia bergerak menuju pintu untuk membukanya, dan saat itulah Nur melihat Widya keluar dengan wajah kebingungan. Selama di perjalanan pulang, Widya mencoba mengajak bicara Nur. Namun Nur tidak merespon ucapan Widya itu. Dan ia memikirkan apa yang baru saja dia lihat itu bukan hal kebetulan semata, melainkan seperti sebuah pesan. Entah Widya atau dirinya ini sedang dalam bahaya. Malam setelah sholat Isya, Nur berpamitan sama Ayu dan Widya kalau ia ingin menemui Pak Prabu untuk pengajuan proposal prokernya bersama Anton. Ayu sempat bertanya pada Nur apakah Anton menemani, namun Nur mengatakan ia bisa sendiri. Meski Ayu menawarkan diri, namun Nur menolaknya. Ada hal yang mau dia luruskan, bukan prokernya, namun apa yang sebenarnya terjadi di sini. Pak Prabu pasti tahu sesuatu, itu pikiran Nur. Dan ia merasa bahwa ia harus bertemu beliau malam ini, seakan-akan ada yang membisikinya bahwa ia harus pergi ke rumah Pak Prabu. Benar saja, Pak Prabu duduk di teras rumah seakan-akan beliau sudah menunggunya. Namun, ada sosok lain yang duduk bersamanya, yaitu seorang laki-laki renta. Ia duduk sembari mengisap bakau lintingan dan ada 3 gelas kopi. Ketika si Nur datang, lelaki tua itu pun tersenyum dan seperti mengenalinya. Namun Nur itu lebih tertuju kepada 3 gelas kopi yang tersaji. Ini yang punya kemana ya Pak? Kopinya kelebihan 1. Itu kopi untuk kamu Mbak yang cantik, ucap lelaki renta itu sambil tersenyum memandang Nur. Lalu Nur pun menjawab, mohon maaf kek, saya tidak minum kopi. Sudahlah, diminum dulu. Nggak baik pemberian tuan rumah di sini malah ditolak. Tidak bagus pokoknya. Iya Pak, ucap Nur. Dan ketika Nur menyesap kopinya, aneh. Kopi itu terasa seperti aroma melati dan rasanya pun manis. Lalu si kakek itu bertanya, gimana rasanya? Enak Mbah, kata Nur. Sekarang kamu boleh bercerita. Kenapa kamu kesini wahai anak cantik? Saya mau tanya sama Pak Prabu kek, kata Nur. Kata Nur tadi begitu ya. Terus si kakeknya pun menjawab, tanya soal apa? Saya diikuti oleh sesosok besar kek. Saya takut. Apa saya sudah melakukan kesalahan sehingga saya dikejar? Apa yang sedang saya perbuat dan membuat tidak nyaman warga sini? Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saat itulah Pak Prabu berbicara. Nak, ini bukan salahmu. Alasan kenapa kamu diikuti itu karena kamu membawa sesuatu dari luar. Maksudnya bagaimana Pak? Saya tidak mengerti maksud Anda. Nur bilang begitu. Dirimu ini ada yang menjaga ya? Kata Mbak Do itu. Nah, iku sing gak diterima ning kene atau itu yang tidak diterima di sini. Ngerti kamu? Saya menjaga. Mohon maaf, saya belum mengerti, ucap Nur. Sudah begini saja. Besok malam kamu kesini, saya tunjukkan sesuatu sama kamu. Lalu Nur pun balik ke penginapannya. Berharap mendapatkan ketenangan dalam tidurnya, Nur malah mendapat mimpi
yang tak terlupakan dan cukup panjang, seperti ada sebuah pesan untuknya. Singkat cerita, dia melihat Widya memeluk ular, seakan ular tersebut peliharaannya. Saat bermimpi itu, Nur kebangun dan tiba-tiba ada suara keras dari luar rumahnya. Dan karena setelah itu, Nur tersentak dari tidurnya. Setelah mendengar suara bising dari luar rumah, meski masih dalam keadaan syok, Nur segera berlari menuju suara bising itu. Rupanya di luar rumah ramai orang tengah berkumpul. Wahyu bilang kalau dia ini melihat Widya sedang menari di sini di tengah gelapnya malam. Entahlah kok bisa, aku juga kaget waktu melihat Widya tidak ada di dalam kamar. Nur yang mendengar itu hanya diam sembari memikirkan mimpinya. Widya hanya itu yang terbesit dalam pikirannya Nur. Ia tahu ada yang janggal dari dirinya, Widya, dan tempat ini. Keesokan harinya, sesuai janji yang Nur buat, ia bertemu dengan Mbah Buyut dengan Pak Prabu. Kali ini Nur diizinkan masuk ke dalam rumahnya. Yang Mbah Buyut pertama ucapkan adalah, "Nak, semalam kamu bermimpi apa?" Nur pun menceritakan semuanya, termasuk insiden saat ia melihat Widya yang dipergoki Wahyu saat menari di tengah malam. Mbah Buyut hanya mengangguk, tidak berbicara apapun. Ia hanya berujar bahwa yang ingin diketahui Nur adalah sosok hitam yang mengikutinya. Malam itu juga Pak Prabu, Mbah Buyut, dan Nur pergi ke sebuah batu, tempat pertama kali Nur melihat sosok hitam itu. Di sana Pak Prabu menggorok seekor ayam di mana darahnya ditap di sebuah wadah sebelum menyiramkan di batu itu. "Nak, kamu percaya di hutan ini ada desa lain yang namanya Desa Halus?" Nur mengangguk, "Iya percaya, Mbah." Mbah Buyut pun tersenyum. "Yang akan kamu lihat sebentar lagi itu satu dari ratusan ribu penghuni dari desa tersebut." Wow, Nur terdiam mendengarnya dan benar saja, ia bisa melihat makhluk hitam itu tengah menjilati batu yang baru diguyur darah ayam kampung itu. Makhluk itu hanya menjilati darah. Kemudian Pak Prabu mengatakan, "Kamu sadar atau tidak, sebenarnya membawa tamu ke desa ini?" Cara gampangnya begitu. Tamu yang kamu bawa itu suka sekali membuat masalah di desa ini. Dan masalahnya, barang itu sudah terikat di sukma kamu. Bila diambil, kamu bisa mati. Pak Prabu itu pun berkata, barang yang sudah ada di kamu tidak akan diambil, tapi dilepaskan saja. Selama kamu masih di sini, dia tidak akan pergi jauh. Barang seperti apa sih, Mbah? Mbah Buyut mendekati Nur sebelum menarik ubun-ubunnya, kemudian melemparkannya ke batu itu. Dan setelah itu Nur tidak bisa melihat lagi makhluk hitam. Siangnya, Nur dan Anton tengah mengerjakan proker mereka bersama warga desa. Ketika hari sudah siang, ia tanpa sengaja melihat Widya dan Wahyu serta Pak Prabu dan Ayu tengah mengendarai motor. Mereka pergi meninggalkan desa entah kemana. "Nur, temanmu itu kok aneh sih?" Tiba-tiba Anton mengatakan itu. "Aneh? Siapa?" "Siapa lagi kalau bukan si Bima." "Aneh bagaimana?" kata Nur. "Aku sering melihat anak itu bicara sendiri, bahkan tersenyum-senyum sendiri di kamar. Dan dia bilang kalau temanmu itu sering membawa pulang sesajen, terus dia menaruh benda itu di bawah ranjang." Nur masih mencoba menahan diri dan ia masih tidak bereaksi mendengarkan Bima dituduh seperti itu oleh Anton. Namun seketika emosi Nur tak terbendung saat Anton mengatakan itu. "Terus di atas sesajen itu aku menemukan foto temanmu, Widya. Apa Bima mau memelet si Widya ya?" kata Anton begitu. "Kamu itu tolong dijaga mulutnya ya, jangan main fitnah seperti ini."
Kalau kamu gak percaya, sini ikut aku. Lalu aku akan tunjukkan kalau aku ini tidak pernah berbohong. Lalu Anton dan Nur pun masuk ke kamarnya si Bima. Dan Anton nunjukin, tuh lihat. Dan Nur pun kaget banget waktu ngelihat sesajen yang ada di bawah kasur si Bima ini. Ada juga fotonya Widya. Dan seketika itu Nur tidak bisa berbicara apa-apa saat melihat itu di depan mata kepalanya sendiri. Seperti Nur ingin menghantam kepala si Bima saat itu juga. Ucapan Anton yang terakhir membuat Ayu tidak dapat berbicara lagi. Saat ia termenung sendiri, entah kenapa insting Nur mengatakan ada yang disembunyikan oleh temannya. Siapa yang ada di kamar sama Bima? Ya, itu masalahnya. Setiap aku nungguin, gak ada yang keluar dari kamarnya. Nur tiba-tiba mendekati almari. Ia merasa mendengar sesuatu di sana. Tepat ketika almari itu terbuka, Nur dan Anton tersentak sangat kaget saat melihat ada ular berwarna hijau di dalamnya. Semenjak saat itu pun Nur selalu mengawasi Bima dan benar saja ia sedang melihat Bima sedang menabur sesuatu di tempat di mana Widya biasa duduk. Setelah menjelang maghrib, Nur pergi ke dapur untuk minum. Saat ia melihat Widya menatapnya, wajah kaget dan bingung melihat Nur. Kenapa, Wid? Tanya Nur kepada Widya yang juga kaget. Jadi mereka tuh saling bertemu tapi hanya untuk saling mengamati satu sama lain. Ketika Nur mendekati Widya, tiba-tiba Widya berlari ke kamar lalu kembali menemui Nur. Matanya tampak seperti baru saja melihat setan. Ada apa sih sebenarnya? Tanya Nur. Nur melihat tangan Widya sampai gemeteran. Nur tidak tahu nih kenapa Widya menjadi seperti ini. Sampai pertanyaan Ayu membuat Nur terhentak dan menyadari anak-anak semua berkumpul di sana. Ramai sekali, ada apa sih? Tanya Ayu. Tidak tahu, anak ini diajak ngomong kok diam aja dari tadi. Kenapa, Wid? Tanya Wahyu yang mendekati. Tanganmu kok sampai gemeter gini, ada apa sih? Kata Anton yang tidak kalah penasaran. Nur, ambilkan air minum gitu loh, kok malah diem aja. Kaget mendengar teguran Anton, lalu Nur mengambil air untuk Widya. Ketika Widya meneguk air, tiba-tiba Widya berhenti meneguknya, membiarkan air itu berhenti. Lantas Widya kemudian memasukkan jemarinya ke dalam mulut, dan dari sana keluar berhelai-helai rambut hitam panjang. Nur yang lainnya pun terpengerangan manakala Widya menarik sulu rambut itu dengan tangannya, dan tidak ada satupun yang berkomentar. Lalu Widya memeriksa isi teko di sana. Semua orang melihat bahwa di dalamnya itu ada segumpal rambut hitam panjang di dalamnya. Insiden itu membuat Widya memutahkan isi perutnya. Di tengah ketegangan itu Anton tiba-tiba berucap, Wid, ada yang ngincar kamu ya? Kalau kata kakekku sih, bila tiba-tiba keluar rambut entah dari mana itu, biasanya kalau nggak disantet ya diincar setan. Wid, apa penari itu masih mengikuti kamu? Soalnya dari kemarin aku belum melihatnya lagi. Ucap spontan Nur yang membuat semua orang itu mengerutkan dahi sehingga Nur akhirnya diam. Dan setelah kejadian itu Nur merasa bersalah, sehingga ia mencoba menjauhi Widya. Dan tanpa sengaja Nur ini dengar suara seseorang yang tengah berteriak satu sama lain. Rupanya suara itu berasal dari Ayu dan Bima. Untuk apa ya mereka berkelahi? Ada satu kalimat yang paling diingat oleh Nur. Adalah ketika Bima mengatakan, di mana mahkota putih yang aku serahkan sama kamu? Aku kan sudah nyuruh kamu memberikannya kepada Widya. Kok dia belum menerima benda itu sih? Nur tidak memahami maksud dari mahkota putih itu. Namun Nur mengerti ada sesuatu di antara mereka.
Dan semenjak kejadian itu, Nur merasa firasatnya ini semakin buruk, apalagi ditambah dengan suara berbisik dari warga. Dan sampai suatu hari, Nur lagi jalan-jalan dan dia ketemu sama tapak tilas. Jadi tapak tilas itu kayak tempat sanggar yang udah gak dipakai, ada gamelan-gamelan lamanya juga. Ketika Nur berbalik, menatap ke siapa yang baru aja memanggilnya, Nur mematung melihat Ayu berdiri dengan muka tercengang dari belakang, dan tiba-tiba muncul juga Bima. Suasananya menjadi sangat canggung. Ngapain ya mereka berdua? Yuk Bim, kok kalian ada di sini? Kata Nur. Ayu dan Bima pun hanya mematung, tidak menjawab pertanyaan Nur sama sekali. Dan hal itu membuat Nur mendekati mereka, melewatinya, dan kemudian ia melihat ada sebuah gubuk di belakang bangunan ini. Nur berbalik, ia kecewa. Nah, sampainya di rumah, di hari yang sama, Widya dan Wahyu ke kota untuk beli barang-barang, untuk beli material proker mereka. Dan waktu dia balik, motornya itu tiba-tiba mogok. Dan dia didatengin 2 orang laki-laki. Lalu mereka bilang, gak apa-apa, sini aja kita bantu. Kalian masuk di sini, dan di sini lagi ada pesta. Pestanya itu meriah banget, banyak banget makanan dan minuman. Ada juga yang menari, menyanyi, dan lain-lain. Wahyu pun makan banyak di situ. Sampai selesai pesta itu pun mereka balik dan dikasih satu makanan yang dibungkus koran. Sampainya di penginapan, mereka bercerita pengalamannya yang baru saja ditolong warga desa tetangga karena motornya mogok. Namun anehnya, semua orang memandang Wahyu dengan sinis. Bima yang pertama kali menanggapi ucapan Wahyu, desa tetangga apa? Gak ada lagi di desa ini. Halah, bohong kamu, tahu dari mana? Sangga Wahyu saat itu. Alih-alih setelah mendengar itu, Wahyu semakin tidak terima. Ia kemudian memanggil Widya. Wid, tunjukkan oleh-oleh yang dikasih tadi sama warga di dalam tasmu. Widya yang melihat benda itu sama kagetnya dengan Wahyu. Namun, Nur yang melihatnya tampak bingung. Dengan semua orang saat itu, benda seperti apa yang dibungkus dengan beberapa daun pisang seperti itu? Nur sempat melihat Wahyu dan Widya bertukar pandang. Ia tahu ada yang salah saat Wahyu membukanya. Kaget, yang ada di dalamnya rupanya adalah kepala monyet terbenggal dengan darah yang masih segar. Bayangin aja ya teman-teman. Nur membongkar semua benda-benda itu. Tepat ketika Nur membukanya, ia bisa mencium aroma wangian di dalamnya dan dia menemukan sebuah selendang hijau milik penari. Tiba-tiba tangan Nur seperti gemetar hebat. Nafasnya menjadi sangat berat. Tempat ia berada seakan-akan menjadi sangat dingin. Dan tabuhan kendang diikuti alunan gamelan berkumandang. Nur tahu si penari ada di sini. Tepat saat itu juga Nur melihat dengan mata kepala sendiri. Widya melangkah masuk ke dapur, matanya tajam menatap Nur. Jangan diteruskan, kata Widya. Lalu Widya duduk di depan Nur. Cara Widya berbicara pun juga sangat berbeda. Mulai dari suara sampai logat cara menyampaikan pesannya itu khas Jawa sekali, yang sampai Nur tidak begitu mengerti. Yang Nur tangkap hanya kalimat salah, nyawa, tumbal itu pun tidak jelas. Kalimat terakhir yang Widya ucapkan sebelum kembali ke kamarnya adalah, kamu bisa pulang dengan selamat, saya jamin. Nur membereskan semuanya saat itu juga. Dan keesokan harinya Bima datang ke Nur. Sorry, gue kemarin sama Ayu hilaf. Dia juga cerita bahwa dia sudah memelet Widya. Bima ini cerita kalau dia dikasih mahkota warna putih sama sesosok yang bernama Dawu. Katanya kalau mahkota itu dikasih Widya,
itu akan membuat Widya jatuh cinta sama dia. Namun, alih-alih diberikan ke Widya, malah sama Ayu disimpan. Karena ternyata Ayu selama ini menyimpan rasa sama si Bima. Nur pergi sekarang, ya harus kemana dia tahu. Dia menemui Ayu. Setelah keluar dari rumah Pak Prabu, Nur tidak mengerti apa yang baru saja dia lakukan. Ngapain kamu? Ayu mencoba menahan malu setiap kali melihat Nur, dan mata Ayu seperti meratap atas apa yang sudah dia perbuat, dan itu fatal. Tiba-tiba malam hari Nur menghilang. Di malam yang sama, setelah mengerjakan prokernya, Widya pulang, tapi tidak ada satupun di rumah teman-temannya. Entah kemana, keadaan gelap dan lampu yang biasanya nyala itu mati. Widya pun ke arah dapur dan melihat Nur di sana dengan tatapan lurus kosong ke arah Widya. Widya pun bertanya, "Nur, ngapain?" Nur diam aja, matanya tuh kosong. Lalu dia merebahkan kepalanya ke kursi dan mulai berbicara dengan suara wanita tua. "Cak Ayu, betah yo tinggal di sini. Gimana? Sudah kenal dengan penunggu di sini?" Widya pun nangis. Dia kayak ketakutan gitu loh. Loh, Cak Ayu nggak boleh menangis. Anak ganteng itu saja sudah kenal dengan Badara Wuhi. Widya pun mencoba kayak menyadarkan, Nur, sadar Nur. Namun Nur malah tertawa melengking. Itu sekilas cerita Nur yang kesurupan. Mengatakan itu, Nur langsung teriak keras banget. Kemudian Widya menggotong Nur ke kamar dan menunggu Nur tersadar. Nur terbangun dalam keadaan masih menggunakan mukena sholat dan ada Widya di sampingnya. Namun wajahnya tampak tegang dan ia tidak bisa menyembunyikan bahwa ia baru saja mengalami kejadian janggal. "Sejak kapan kamu bisa lihat begituan?" tanya Widya kepada Nur. Lalu Nur pun menjelaskan semuanya ke Widya kecuali insiden-insiden ganjil yang dia rasakan di dalam desa. Karena Nur percaya bahwa Widya punya apa yang ia cari selama ini. Dia pun ngecek isi tas Widya. Dia membongkar semuanya sampai Nur akhirnya menemukan sebuah logam melingkar dengan bentuk ukiran dari kemuning. Bentuknya indah, layaknya sebuah perhiasan. Lalu di tengahnya ada batu mulia berwarna hijau. Nur bergumam sendirian, "Kawaturi, itu bagaimana bisa ada pada Widya?" Melihat itu, Nur sudah hilang kesabaran. Dia membongkar isi tas Ayu, mengambil selendang hijaunya, dan dua benda itu Nur simpan pada sebuah kotak kayu yang ia temukan di dapur, tempat biasa untuk menyimpan bumbu masakan. Tidak hanya itu, Nur menutupinya dengan kain putih yang di dalamnya ada kitab agamanya. Nur menyembunyikannya tepat di bawah meja kamar, tertutup taplak meja. Lalu Nur pergi mencari Ayu. Setelah menemukan Ayu di tempat proker, Nur langsung menarik Ayu, membawanya menjauh sebelum menampar wajahnya. Sampai Ayu tidak bisa bicara apa-apa. Dan akhirnya Ayu menjelaskan apa yang terjadi. Dia bercerita bahwa punya selendang hijau untuk memikat Bima. Tapi Ayu ini gak cerita kalau dia dapat dari mana selendang itu. Sampai akhir cerita ini belum dipecahkan. Bahkan dari saat berbicara dengan Nur, beliau hanya berasumsi namun tidak berani mengatakan. Puncaknya setelah malam menjauh itu, di sini petaka yang paling ditakutkan oleh Nur akhirnya terjawab. Nur terbangun ketika subuh. Ia tersentak saat mendengar Widya menangis. Tangisannya keras banget sampai Nur terkesiap lalu terbangun dari tidurnya. Saat ia melihat apa yang membuatnya terbangun, Nur melihat Ayu. Dengan mata terbuka, ia mengamah seperti mau mengatakan sesuatu. Belum berhenti sampai di sana, Nur tidak menemukan Widya di tempatnya.
Hal itu membuat Nur menjerit sehingga Wahyu dan Anton merangsek masuk ke ruangan tersebut dengan wajah khawatir. Ada apa, Nur? Widya hilang, Mas. Wahyu dan Anton terhenyak saat sebelumnya. Bima juga gak ada di dalam kamar, kata Anton terburu-buru. Sontak semua mata memandang Ayu. Wahyu terhentak bingung. Ayu, kenapa, Nur? Panggilkan Pak Prabu. Anton yang mendengarnya pun langsung pergi. Wahyu pun ikut pergi. Nur terus menahan mulut Ayu sampai Pak Prabu datang bersama Anton dan melihatnya. Nur menjelaskan kronologi kejadian itu. Namun, ia meminta Pak Prabu tidak menceritakan semua ini kepada warga. Tepat ketika membuka kotak itu, Pak Prabu yang melihatnya kaget bukan main, sampai ia tiba-tiba berteriak marah. Dapat dari mana kamu benda ini? Nur yang kaget kemudian menjelaskan sisa ceritanya. Di sana Pak Prabu terlihat frustasi. Ia kemudian mengatakan kepada Nur, bila sampai temanmu tidak ditemukan, ikhlaskan, biar aku yang menghadapi sisanya. Nur pun bertanya, benda apa itu sebenarnya? Namun Pak Prabu tidak bicara. Ia harus menunggu datanya Mbak Buyut yang akan menceritakan semuanya. Berjam-jam sudah dilewati, namun belum ada kabar satupun dari warga yang kembali. Sampai terdengar suara motor mendekat, manakala Nur dan Pak Prabu berdiri untuk melihat siapa yang datang. Mbak Buyut berdetak dengan tergopoh-gopoh seakan mencari sesuatu. Mbak Buyut mengambil kawat turih, kemudian bertanya siapa yang punya. Nur mendekat menjelaskan semuanya. Ekspresi tenang Mbak Buyut tidak terlihat sama sekali. Kemudian ia menatap Ayu. Hela nafas berat Mbak Buyut keluarkan. Kemudian ia minta Pak Prabu membuatkan kopi hitam. Mbak Buyut duduk sembari berpikir. Banyak pertanyaan yang ia ajukan dimulai. Sejak kapan ada benda seperti di sini? Lalu bagaimana bisa ya selendang itu dimiliki Ayu? Nur menceritakan semuanya. Saat menyesap kopi itu, Mbak Buyut berujar, temanmu terjebak dalam pusaran. Lalu bagaimana, Mbah? Satu temanmu sudah ketemu lagi, tapi rohnya belum. Sabar ya. Tidak beberapa lama kerumunan warga mendekat. Wahyu masuk, wajahnya pucat. Seorang warga membopong seseorang. Ketika Nur melihatnya, ia tidak bisa menghentikan jeritannya. Manakala melihat Bima kejang-kejang layaknya seorang yang terkena epilepsi. Wahyu segera memeluknya, menutupi Nur agar tidak melihat Bima yang menjadi seperti itu. Kemudian Mbak Buyut mengatakan bahwa bila Sukma dua orang ini sedang terjebak. Namun ada satu orang yang bukan hanya Sukmanya aja yang hilang atau disesatkan, melainkan raganya juga ikut disesatkan. Ngeri banget ya teman-teman. Ia adalah Widya, orang yang paling diinginkan oleh Badarawi. Namun ia meleset. Mbak Buyut menunjukkan kawat turih yang harusnya memiliki pasangan. Benda ini diletakkan di lengan seorang penari sebagai susuk. Entah ada kejadian apa, Badaruhi menginginkan benda ini ada pada Widya. Namun Nur yang menemukannya, kemudian mengambilnya, membuat benda ini kehilangan pemilik. Yang maka artinya Nur yang memiliki, tapi Nur ini dilindungi. Itulah alasan kenapa Nur selalu merasakan bahwa badannya ini terasa berat. Badai yang melindungi Nur sudah berkelahi hampir dengan setengah penghuni hutan ini. Setelah itu, Pak Prabu meminta agar Ayu dan Bima ditutup oleh kain selendang, diikat dengan tali kain kafan, membiarkannya seolah-olah mereka sudah tidak bernyawa. Mbak Buyut pergi ke kamar. Ia akan mencari Widya, menjelma sebagai anjing hitam dengan ilmu kebatinannya. Wow, ngeri ya teman-teman. Nah itu tadi kan dari Nur. Kalau dari versinya Widya, setelah rapat dia keinget ada yang bilang kalau si Bima malam-malam ini tuh suka keluar sendirian gitu loh. Dan malamnya itu Widya melihat si Bima malam-malam ke kamar sendirian. Di sana ada Wahyu sama Anton, terus dibangunin. Lalu Widya ini bilang, itu si Bima jalan sendiri, lo coba kalian ikutin deh. Terus Wahyu bilang,
udahlah paling dia juga ngerjain proyeknya. Nah, Widya memutuskan untuk ngikutin si Bima sendirian buat ngeliat ini anak sebenarnya kemana sih malam-malam begini. Rupanya dia berjalan ke arah tapak tilas. Sama dia diikuti terus, dan Widya mulai mendengar suara senandung disertai suara gamelan. Sampai di ujung tapak tilas, Widya menemukan semak-semak dan kayak jalannya tuh udah ditutupin sama semak-semak gitu loh. Tapi dia sadar kalau dia tuh lagi ngunyah tumbuh-tumbuhan ini. Dan saat dia sadar, tenggorokannya udah kayak tersayat-sayat batang gitu. Widya tetap maju dan mencari celah-celah untuk melihat si Bima. Tiba-tiba dia melihat Bima ini sedang berendam ke sinden dan di sekelilingnya itu banyak banget ular. Bima pun menoleh ke arah Widya dan Widya pun berbalik langsung lari pergi. Saat lari itulah dia mulai mendengar tabuhan gong diikuti suara benda gamelan keras banget dan suaranya itu saut-sautan. Tiba-tiba Widya melihat kayak banyak banget makhluk-makhluk aneh di sanggar itu, macam-macam, serem pokoknya. Dan Widya pun mulai menangis. Tiba-tiba suara berhenti dan Widya melihat di depannya ada seorang perempuan menari. Tariannya membuat semua mata tertuju ke sana. Dan setelah itu dia perhatikan ternyata perempuan itu adalah Ayu. Matanya Ayu sembab kayak habis menangis itu, tapi gelagat ekspresinya mukanya itu kayak menyuruh Widya buat pergi. Widya pun lari, dia melewati kerumunan sambil nangis. Dia lari terus sampai dia melihat satu anjing, terus dia ngikutin aja anjingnya. Setelah dia sampai, Pak Prabu sama Simba menjelaskan bahwa teman kalian dua itu telah melakukan sesuatu yang mestinya tidak boleh dilakukan di tempat terlarang, yaitu di tapak tilas. Dan Pak Prabu bercerita tentang rahasia desa itu. Jadi tapak tilas itu tempat yang digunakan oleh penduduk desa untuk mengadakan pertunjukan tari. Namun bukan untuk manusia, melainkan untuk bangsa jin yang tinggal di hutan dulu. Tarian-tarian itu dilakukan agar bangsa jin tidak mengganggu penduduk desa. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata penari-penari itu ditumbalkan dan penari yang memenuhi kriteria adalah penari yang masih perawan. Asumsi Pak Prabu, Ayu hanya dibuat perantara oleh si Bima. Namun Ayu tidak memenuhi tugasnya, akibat itu Ayu dibuatkan jalan pintas. Ia diberi selendang hijau dan karena itu dia jadi penari yang handal, makanya dia ditumbalkan. Dan di akhir cerita ini diceritakan bahwa pihak kampus dan keluarga datang menjemput mereka. Mas Ilham pun kakaknya Ayu meminta Nur untuk menemani Ayu selama proses penyembuhan dokter. Dokter pun angkat tangan karena Ayu lumpuh total. Tidak tahu kenapa, ibunya Ayu seringkali melihat Ayu meneteskan air mata, tapi dari ujung kepala sama kaki dia kaku gitu loh. Dan akhirnya meninggal setelah kejadian 3 bulan. Keluarganya pun telah mengikhlaskan kejadiannya. Sementara si Bima, ia akhirnya meninggal juga. Tapi katanya di malam sebelum dia meninggal itu dia sempat berteriak ular, ular, dan itu kata-kata yang diucapkan terakhir kalinya. Baik teman-teman, jadi kesimpulan dari kisah ini, kita harus menjaga sikap sopan santun dimanapun kita berada. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Stay tune terus di YouTube channel Pusat Ketemu. Sampai jumpa, dadah.